Misalnya dari posisi saya geser 100 meter misalnya. Karena posisi saya gini, kayak kalau bayangkan di kampus biasanya gini. Posisi saya ini Rek, di depan kampus, kemudian ya di depan kampus atau pintu gerbangnya kampus gitu ya. Nah, kamu ngitung di situ. Kemudian setelah 1 jam, Bu, kok kepanasan ya di situ? Saya tak geser, Bu, di depannya satpam. Misalnya di depannya ATM. Boleh nggak, Bu? Ngitung volumenya sudah berbeda. Karena apa? Kamu ingat kalau di depannya kampus itu kan kendaraannya lurus stop itu. Begitu di dekatnya ATM, ono sing mlebu kampus, kan jumlah kendaraannya sudah berbeda. Jadi titiknya harus tetap kalau kita ngitung volume. Ya, dalam satuan waktu tertentu. Ya, boleh dalam 5 menitan, boleh 15 menit, boleh 1 jam, kemudian boleh juga 24 jam ya. Untuk volume lalu lintas itu ada yang namanya volume harian ya. Kemudian kalau untuk desain ya namanya LHRT, lalu lintas harian rata-rata tahunan. Nah, nanti kalau untuk desain geometrik itu yang diambil adalah tahunan. Data 1 tahun. Tapi kalau untuk performance boleh kita ngambil dalam sesaat. Misalnya hanya waktu pagi aja, siang. Nah, dalam 1 hari berapa jumlahnya? Kalau peaknya hanya di waktu-waktu tertentu, hanya waktu peak aja, boleh nggak, Bu? Boleh kalau hanya untuk performance. Jadi untuk desain yang jangka pendek. Jadi kita mendesain, mengevaluasi hanya untuk yang jangka pendek, it's okay. Tapi kalau jangka panjang, misalnya untuk desain suatu geometrik, pergerasan, sebaiknya jangan hanya di jam puncak. Tapi ambillah data itu selama 1 tahun. Itu apakah saya survei 1 tahun? Ora. Kamu ngambil data aja dari BE gitu. Ya, itu volume. Ya. Kemudian yang kedua, volume dulu ya. Nah, karakteristik volume itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, total volume total dari 2 arah. Ada lalu lintas yang hanya jalannya bukan lalu lintas ya, highway-nya itu cuma one way, ada yang two way. Nah, otomatis total jumlah kendaraannya kan berbeda. Ya. Contohnya, kalau saya ngomong di Malang aja ya. Kalau di Malang nih Jalan Soekarno-Hatta ya, antara Jalan Soekarno-Hatta dengan jalan kamu pernah ke kampus kan? Pada posisi sekarang di Malang ya. Kalau posisi banyak di Malang, kamu bisa bayangkan. Di Jalan Soekarno-Hatta sama di Jalan Betek. Betek itu Jalan MT Panjaitan. Atau di MT Haryono, sama aja lah. Nah, ya, itu total 2 arahnya, total jumlah kendaraan pasti beda. Soekarno-Hatta dengan di Betek dan di Jalan Panjaitan. Nah, total 2 arah. Itu akan mempengaruhi pada karakteristik volume. Ya, kalau Soekarno-Hatta karakteristiknya bagaimana? Ya, contohnya gini, kalau Soekarno-Hatta ya itu kan ada dua lajur ya. Tipe jalan di Soekarno-Hatta itu 4 jalur terbagi. 4 lajur 2 arah terbagi. 4/2 divided. Tipenya seperti itu kalau Soekarno-Hatta. Terbagi kenapa, Bu? Ono mediannya. Nah, kalau ada median itu tidak ada jarak pandang menyiang. Ya, beda dengan yang di Jalan Betek. Betek itu jalannya tidak terbagi, maka ada jarak pandang menyiang. Nah, volume total 2 arahnya pasti berbeda. Kalau pagi di Jalan Soekarno-Hatta, saya ngomong sebelum pandemi ya, Rey. Kalau pandemi ini kondisi abnormal. Saya katakan abnormal karena yang pertama mahasiswa nggak ada. Ya, banyak orang tidak berani keluar rumah sehingga mulai membatasi pergerakan. Jadi saya bisa mengatakan pandemi kondisinya adalah abnormal. Nah, saya berbicara untuk kondisi yang sebelum pandemi. Kalau Jalan Soekarno-Hatta pagi hari pada waktu sebelum pandemi dari arah utara ke selatan itu kalau pagi mesti penuh. Sebaliknya kalau yang dari arah selatan ke utara itu sepi. Ya. Nah, kenapa Bu seperti itu? Karena itu terkait dengan tata guna lahan. Banyak orang rumahnya di sebelah utara, beraktivitas di sebelah selatan. Ya, kenapa selatan? Kampusin sebelah selatan, Brawijaya. Lek nang Potek kudu belok balik U-turn ya, balik kanan. Kemudian sekolah-sekolah sebelah utara, selatan dan seterusnya. Itu akan berpengaruh pada karakteristik volume. Ya, pertama adalah total. Jadi totalnya, kemudian arah pergerakan, arah lalu lintasnya tadi yang nomor 2 ya, sekarang saya bahas. Arah volume arah pergerakan lalu lintas. Pagi arah utara
selatan itu kalau kalau pagi di Soekarno-Hatta sebelum pandemi itu ramai. Tapi kalau sore kebalikannya, dari arah selatan ke utara itu ramai. Ke Batu juga seperti itu. Kalau ke Batu, karakteristik itu dipengaruhi arah lalu lintas. Kalau ke Batu, misalnya Sabtu Minggu, arah dari Malang ke Batu mesti ramai. Sebaliknya, kalau hari Minggu sore, yang arah dari Batu ke Malang itu yang ramai. Nah, ya, jadi karakteristiknya beda antara jalan ke arah Batu dengan di Malang kondisi pagi sama sore itu beda, berpengaruh. Nah, paham ya? Yang kedua, yang ketiga, karakteristik volume lalu lintas itu dipengaruhi oleh volume harian, bulanan, dan tahunan. Nah, volume harian itu maksudnya tuh gini, Rek. Ya, kita itu punya waktu, ya, ini saya clear dulu ya. Sudah clear. Nah, kita itu kan punya waktu 24 jam ya. Jam satu hari itu ada 24 jam. 1, 2, kita mulai jam 00 ya, Rek ya. Memulainya jam kita mulai jam 00. Jam 0, jam 1, jam 2, jam 2, iya, 2, kok nggak bisa dengar? Aduh, Rek. Kayaknya sinyal saya nggak bagus nih. Oke, kita hapus dulu aja deh. Nah, mulai lagi ya. Nah, kita itu punya jam, ya. Mulai jam 12 itu jam 0 ya, Rek ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 11, jam 12, jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampai 24. Ya. Oke, saya gambarkan. 21, 22, 23, 24. Oke. Ini jam kita. Kita punya jam itu satu hari ada 24 jam. Bagaimanakah karakteristik volume lalu lintas? Kita punya karakteristik volume lalu lintas kalau ini saya ya. Ini misalnya sumbu Y. Ini sumbu X-nya. Oke, kita gambarkan nih. Kalau pagi jam 00 itu kan uang lewat ya, Rek, ya. Mungkin ada Bu orang yang baru pulang, misalnya dari luar kota nih, ada yang jalan Jawes, mungkin ada yang jalan sedikit, saya anggap dari sini. Kemudian ya. Kemudian jam 1 ada Bu nanti nambah lagi. Jam 2 mungkin masih sedikit, jam ketiga, jam 3 itu mulai jamnya bakul-bakul, Rek. Naik. Jam 4 naik karena bakul-bakul sudah mulai banyak. Jam 5 naik kayak gini. Begitu jam 7, ini jam 6 sampai jam 7, ini puncak. Mulai naik. Naik ini teman. Ya. Apalagi mahasiswa Poltek ini tinggi. Lebih jam itu soalnya. Ya toh. Mari ngono jam itu, nah turun wis mlebu. Nah, anak sekolah juga seperti itu. Sampai terjadi ini di jam mungkin sekitar jam segini. 11 gini ya. Jam 12 naik lagi Bu karena orang makan siang. Sampai pulang di sini mungkin ya. Gambar saya gini ya. Jam 1 orang sudah balik ya. Dari makan siang. Tuh hilang kabeh. Piye toh? Wis muga-muga kamu ngerti Rek ya. Tadi gambar saya hilang semua enggak apa-apa wis. Ini jam 1 nih. Jam 12 jam 1 naik. Jam 1 orang mulai masuk kantor, jam 12 ini setengah 1 ini puncaknya nih. Habis itu turun. Naik turun, naik lagi nanti sekitar jam 4 orang pulang kantor. Ini sekitar jam 2 setengah 1 gitu ya. Nah, ini sekitar jam 7 nih. Kemudian ini orang mulai pulang kantor, naik gitu ya. Ini turun ya. Kemudian naik sekitar orang pulang kantor tuh jam 4.
Jam 5 turun naik gini. Ini sekitar anggap jam 7.17 ini puncaknya orang pulang kantor. Nah, satu turun sampai balik lagi ke sini jam ke 00. Ini karakteristiknya seperti ini dalam satu hari. Selama 24 jam kita punya biasanya ada 3 puncak. Pagi, siang, sore. Pagi terjadi puncak karena apa? Orang mau berangkat sekolah, orang mau berangkat kantor. Kemudian siang terjadi puncak, orang mau makan siang. Kemudian jam 17 orang pulang kantor. Ini terjadinya puncak. Jadi nanti jam 10 kok sepi Bang Ibu. Ya karena orang istilahnya sudah posisi, sudah di sekolah semua, sudah di kantor gitu ya. Nah, tapi tetap ada kendaraan yang berlalu lalang. Ini dalam 24 jam. Bagaimana tadi untuk harian? Ya, itu harian seperti ini. Kalau mingguan, minggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, saya pakai warna lain aja ya. Langsung saya gambarkan di sini. Mulai hari Senin. Senin orang itu melakukan aktivitas pakai tulisan gitu. Senin, saya anggap ini Senin, ya. Senin orang melakukan perjalanan tinggi biasanya. Dari luar kota masuk kota Malang. Biasanya volume lalu lintas di Senin itu lebih tinggi. Ini Senin. Kemudian Selasa, datar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Jumat ya. Jumat itu agak naik dikit biasanya. Volume lalu lintas di kota Malang itu seperti ini naik. Puncaknya lagi Sabtu, ya. Sabtu tuh naik. Nah, kemudian Minggu mulai turun. Minggu sore turun. Nah, Sabtu ini puncak ya, Sabtu. Ini puncaknya di sini Sabtu, kemudian Minggu. Ini Sabtu, ini Minggu, Minggu mulai turun. Nah, ini posisi lalu lintas di dalam satu minggu. Senin puncak karena banyak orang luar kota masuk kota Malang ya. Nah, kemudian hari Selasa datar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu datar. Jumat sore biasanya sudah mulai naik lagi karena misalnya yang di luar kota sudah mulai datang karena keluarganya di Malang. Nah, sudah Jumat sudah mulai datang. Kalian bisa lihat di Jalan Ahmad Yani kalau di kota Malang Jumat sore mulai macet. Sabtu itu sudah mulai macet. Tapi perilaku Sabtu itu beda dengan untuk yang merah ini kan harian ya. Kalau hari normal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat orang sekolah puncaknya memang jam 7 pagi. Tapi begitu hari Sabtu, tidak akan terjadi puncak di jam 7 pagi. Karena orang masih istirahat, karena liburan. Gitu. Orang libur bagaimana perilakunya? Ya sudah santai-santai di rumah. Baru terjadi puncak, biasanya jam 10-11 siang. Orang mulai keluar. Kalau 10, kita jam 11 lah. Kalau hari Sabtu itu 11. Kalau Malang itu sekitar jam 11-12. Itu puncaknya. Orang sudah mulai keluar beraktivitas, mencari makan atau apalah. Gitu. Hari Minggu juga sama, Minggu terjadi puncak. Ya, puncaknya Minggu itu hampir sama karakternya hampir sama dengan hari Sabtu. Nah, jam puncaknya tidak lagi jam 12.13, jam 7 ada, jam 2.30 jam 6. Tidak seperti itu, karena sudah orang weekend. Makanya kalau kita pengambilan data itu, kalau pengambilan data lalu lintas, ada yang diambil pada waktu weekday dan weekend. Kenapa ada weekday dan ada weekend? Karena karakteristik weekday beda dengan karakteristik weekend. Ya, ini bedanya butuhnya kita volume. Terus nanti saya jelaskan manfaatnya apa. Ini kalau yang berikutnya tahunan. Tahunan itu untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Biasanya kalau yang ramai itu yang pertama adalah di Lebaran, mendekati Lebaran. Tergantung Lebarannya bulan apa. Kalau Lebarannya di bulan Mei, maka Mei itu terjadi puncak. Ya, di Januari, Februari. Kalau Lebarannya di bulan Maret, Bu, ya sak durunge mesti puncak. Begitu pas Lebaran itu tinggi-tingginya. Jadi 1 minggu, jadi katakanlah di 1 bulan sebelum istilahnya bulan Ramadan terakhir itu puncak-puncaknya di bulan. Ya, istilahnya kalau kita jangan pas tanggal Lebaran itu Bu ya enggak. Ya. Jadi puncaknya itu pertama pas bulan Ramadan karena kita negara muslim, ya. Kemudian setelah Ramadan apalagi puncaknya? Pas Juli Agustus. Juli Agustus itu puncak juga. Ramai lalu lintas di sini. Kenapa? Liburan sekolah. Juli, Agustus, September itu turun lalu lintasnya. September, Oktober turun, Nanti terjadi puncak lagi di bulan Desember. Kenapa? Desember ini kan ada Hari Raya Nasrani. Di mana tetap ada kegiatan orang melakukan mudik ya.
Kemudian di sini juga ada libur sekolah. Nah, kalau ada libur sekolah ini lalu lintas puncak nih, Desember. Kalau yang Januari liburnya Januari Bu, kayak kemarin itu kan liburnya katanya Desember, kemudian dipindah Januari, kemudian pindah lagi Desember, akhirnya Januari libur lagi, akhirnya puncaknya justru di dua tempat yang kemarin itu, di Desember akhir dan di Januari di awal. Jadi puncak. Kemudian turun, Februari turun, ya, atau ini nanti Maret kayaknya turun ya. Nah, dan terus nanti Mei itu akan naik karena akan mulai ada yang Muslim itu merayakan Idul Fitri. Ya, puncak. Kemudian nanti akan turun, naik lagi Juli Agustus. Terus apa manfaat data ini? Manfaat data ini, contohnya kalau yang di merah, ini kan data harian, volume harian, ya. Manfaatnya adalah orang kalau mau membuat, kalau misalnya mau jalan-jalan sekedar jalan-jalan ke pasar, biasanya wis otongku ayo jangan pagi-pagi bareng anaknya ke sekolah gitu ya. Nah, dan itu dimanfaatkan oleh Gojek. Kalau kamu mau naik Gojek, ya, ini pintarnya orang yang online ya, apa yang ojol ya, online apa ojek online. Ya, aplikasi itu menyesuaikan pada waktu puncak peak, harga tarif kendaraannya itu mahal. Ya. Tapi kalau pas off peak itu tarifnya murah. Kamu coba naik Gojek atau naik Gokar gitu ya. Kalau Sabtu malam Minggu itu tarifnya mahal. Tapi kalau pagi, maksudnya Sabtu pagi, murah. Itu dalam 24 jam manfaatnya di situ. Kemudian ada tadi yang sampaikan, ada beberapa perusahaan yang pintar. Dia supaya karyawan saya tidak ada yang telat, ya, saya masukkan tidak jam 7, tidak jam 8. Oh, kantornya ada jam 8, Ibu. Ya. Ini contohnya di Telkomsel. Telkomsel itu karyawan tidak masuk jam 8. Ada yang 8, ada yang jam 9, ada jam 10, ada jam 11. Telkomsel itu dibuat seperti itu. Kenapa? Jam 8 dia mungkin 1-2 orang yang masuk. Karyawan ada 1 atau 2 yang masuk di situ. Dia hanya melayani orang yang memang butuh pagi. Setelah itu ada karyawan yang masuknya jam 9. Karena nanti ada orang yang masuk ke situ jam 9. Jadi yang misalnya mau berangkat pagi, anaknya masuk pagi, ya bisa masuk pagi. Yang jam 9, ya nanti tidak akan telat. Kalau semuanya dimasukkan pagi, orang kerja itu kan 8 jam, Rek. Terakhir kan jam 16. Jam 4 sore. Setelahnya itu jam 5, kalau perusahaan masih membuka menerima pelayanan pada customer, maka karyawan itu akan dibayar lembur. Perusahaan nggak mau seperti itu. Padahal kalau pagi jam 8 masuk, itu yang mau perlu customer itu nggak banyak. Customer jam 9, jam 8 tuh nggak banyak. Jam 9 pun belum banyak. Baru puncaknya customer itu biasanya jam 11, jam 12. Apalagi kalau sudah siang, itu orang banyak customer ramai. Nah, itu karyawan dimasukkan semua. Telkomsel prinsipnya seperti itu. Jadi dia nggak mau rugi. Nah, yang masuk jam 8, pulangnya jam 6. Jam berapa? Jam 4 sore. Yang masuk jam 9, pulangnya jam 5 sore. Masih dia melayani customer dan tidak perlu membayar lembur. Itu yang sudah dipakai di beberapa, tidak hanya di Telkomsel, tapi di perusahaan yang lain juga banyak seperti itu. Dan saya lihat di apa namanya, di kayak pabrik-pabrik juga sudah membuat seperti itu. Dia lihatnya dari mana? Trennya lalu lintas. Dalam mingguan juga sama. Kamu kalau lihat ada, kalau nonton film, ono Pahe. Ya enggak? Pahe itu di hari apa? Senin, Rek. Karena apa? Senin itu orang sudah, lalu lintas itu memang kalau lalu lintas begitu sore, pagi rame, tapi sore sepi. Supaya orang mau belanja, ya apa caranya? Belanja nonton, gelem nonton. Di KI Senin itu harga tiket nonton murah. Gitu. Tapi kalau Sabtu dan Minggu orang senang semua nonton di situ. Puncak itu lalu lintas di Sabtu Minggu. Sorenya puncak orang mau jalan-jalan, ya sudah, tiketnya normal saja. Termasuk di hotel juga seperti itu. Kalau Sabtu Minggu di weekend dan Jumat Sabtu Minggu itu kan rame-ramenya ya. Orang melakukan perjalanan Jumat Sabtu Jumat sore. Kamu kalau lihat apa namanya, harga tarif hotel
Ya, kamu mau nginep gitu ya, meskipun hanya staycation gitu ya, itu mahal Rek kalau Sabtu Minggu. Tapi begitu Senin, kamu kalau cari harga hotel Senin murah Rek. Jadi pemanfaatan itu. Jadi dalam 1 minggu hotel sudah memanfaatkan. Termasuk maskapai. Maskapai itu apalagi yang dalam 1 tahun. Sekarang kalau tiket pesawat kamu di Lebaran itu masih tinggi-tingginya semua. Ada emang belum membuka ya. Walaupun ada yang buka, itu masih tinggi semua. Jadi tinggi begitu dia di bulan September, Oktober, November itu flat. Ya, tarifnya murah gitu. Tapi begitu mau Desember nih, mau peak season nih kalau Desember, maka harga tiket pesawat mulai mahal. Nah, makanya biasanya ada beberapa travel agent ya, itu memanfaatkan kalau orang mau liburan ini cari tiketnya di bulan ini, bulan April misalnya. Itu masih murah karena dia akan memakai harganya kalau saya jadi istilahnya orang akan deposit. Nah, itu pintarnya orang keuangan. Oke, saya April ini pendapatan kan turun nih. April kan turun ya, nggak ada orang jalan-jalan. Saya kasih tiket aja. Nanti kalau mau jalan-jalan Agustus ya, harganya segini misalnya ya. Biasanya tiketnya itu 600 gitu ya. Tapi begitu di Agustus, nanti saya tawarkan nih Agustus nggak 600, saya tawar ya ini Agustus kan peak season nih. Nah, saya tawarkan nanti sekitar 800. Nanti kalau harga normal itu bisa 1 juta loh, dibilang gitu. Dikasih 700 saja. Orang mau, tapi bayarnya saiki. Sekarang nih bayarnya. Di bulan misalnya bulan April. Padahal saat itu tidak ada orang yang bepergian, tapi dia sudah mau melakukan deposit. Lumayan loh, deposit itu kalau satu orang 700 aja 700. Kamu bayangkan berapa orang yang deposit, uang itu bisa muter. Itu yang dipikirkan orang ekonomi. Makanya hati-hati kalau kamu promo-promo itu ya. Promo nih Bu, ya itu sebenarnya kamu deposit itu. Nah, uang itu yang dipakai oleh mereka untuk operasional. Itu manfaatnya data lalu lintas yang dipunyai. Saya dulu punya pekerjaan teman saya itu hanya survei volume lalu lintas, bukan volume, maaf. Teman saya itu kerjaannya hanya survei jumlah penumpang asal tujuan di bandara. Tapi uang teman saya banyak, karena apa? Teman saya laki-laki ya, jadi dia survei untuk jadi survei untuk asal tujuan perjalanan di bandara. Tapi begitu dia punya data, waduh, maskapai itu rebutan. Tinggal dia menawarkan aja, cari yang paling mahal. Teman saya gitu. Jadi dia di asal tujuan kemana. Nah, karena maskapai itu akan menentukan flight yang paling laris mana, itu saya gunakan untuk menentukan tarif. Karena untuk parkir di bandara pun beda tarifnya. Sama seperti kalau kamu nonton TV, ya, kalau yang saya nggak pernah nonton TV sekarang anak saya ya. Dulu kan nonton kalau yang laris-laris yang sering nonton ada dulu jam-jam kalau jam 7:30 itu paling laris itu. Jadi misalnya kalau kita mau masak iklan di situ harganya mahal. Nah, ya sama seperti prinsipnya. Jadi orang mencoba ada namanya peak gitu ya. Jadi itu fungsinya volume harian, bulanan, tahunan. Jadi nanti kalau kamu kerja, saya punya data harian nih 1 tahun gitu ya. Bagaimana? Coba kamu tawarkan. Itu perusahaan banyak yang mau itu. Apalagi sampai bulanan, tahunan kamu lengkap datamu, itu maskapai itu sangat senang sekali. Yang keempat adalah komposisi. Jadi karakteristik formalitas dipengaruhi oleh komposisi. Komposisi itu adalah, komposisi itu gini, seperti ada mobil, truk, sepeda motor. Itu komposisi. Berapa jumlah mobilnya, berapa jumlah truknya, berapa jumlah sepeda motor. Itu akan berpengaruh pada karakteristik formalitas. Ya, kalau di Indonesia rata-rata banyakkan sepeda motor ya. Karena kita merasa nyaman aja kalau naik sepeda motor. Tapi kalau di luar negeri enggak. Kalau luar negeri itu sepeda motor malah jarang gitu ya. Atau ada tapi nggak banyak gitu ya. Tapi mobil penumpang yang banyak ya. Oke, ini karakteristik volume, tentang volume. Yang kedua adalah kecepatan. Nah, ada pertanyaan tentang volume? Silakan. Ya, karakteristik kita yang pertama adalah volume, kedua kecepatan, dan ketiga kepadatan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan kecepatan.
kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan adalah perubahan jarak dibagi dengan waktu. Ya, jarak dibagi waktu itu kecepatan. Satuannya kilometer per jam. Ya, oke. Nah, apakah kecepatan itu hanya jarak dibagi waktu saja, Bu? Jarak kalau di lalu lintas itu namanya kecepatan itu ada 3 macam. Yang pertama travel time atau journey time. Yang kedua adalah kecepatan apa namanya? Journey time, ya, kemudian kecepatan perjalanan, yang ketiga adalah apa namanya spot speed. Ada macam kecepatan. Yang pertama kecepatan perjalanan atau travel time atau journey time, ya. Bentar. Ya, kalau travel time, ya, travel time itu adalah kecepatan kok tak tutup rek piye to aku iki mau cek biru-biru. Travel time itu kecepatan perjalanan. Contohnya gini aja. Saya akan memberikan contoh ya. Sama-sama namanya kecepatan. Misalnya nih saya dari Malang mau ke Surabaya. Saya berangkat jam 7 sampai di Surabaya misalnya jam 10. Berapa kecepatan perjalanan saya? Ya sudah, jaraknya Surabaya berapa? Malang Surabaya berapa? 180. 180 ya. Terus berapa lama dari Malang ke Surabaya? 3 jam. Berarti 180 dibagi 3, berarti berapa? 60 ya. Berarti kecepatan saya 60 km per jam. Sudah, itu kecepatan perjalanan. Yang kedua ada namanya running speed, kecepatan kalau tadi travel time ya, journey time. Ya, yang sekarang itu running speed, kecepatan kendaraan. Nah, kecepatan kendaraan gimana? Kecepatan perjalanan itu running speed, ya kecepatan jalan. Kalau dia stop, itu nggak dihitung. Misalnya nih, saya berangkat dari Malang ya, dari kampus gitu ya, jam 7. Nah, setelah itu di perapatan Blembing, saya kena stop, kena lampu abang. Ya, berapa detik? Misalnya 3 detik. Ya. Kemudian jalan lagi di mana itu? Di Singosari itu, saya kena macet lagi. Mandek, misalnya katakanlah 5 menit, misalnya. Gue kena lagi macet sampai Surabaya, jadi dipotong-potong ya, atau mungkin mulai masuk dari kampus itu keluar ya, kemudian sampai di Blimbing ya, itu ada tanda merah, lampu merah. Kemudian ada jalan lagi, saya kena lampu merah lagi. Nah, totalnya itu mungkin ada orang kecelakaan, sehingga perjalanan saya yang tadi 3 jam itu sebenarnya aslinya itu hanya 2 jam. Karena misalnya kok 2 jam kok kesuwen kok 1 jam sing macet ya. Atau gini, nggak apa-apa wis. Yang 1 jam itu karena mungkin ada kecelakaan di jalan sehingga saya macet dan seterusnya. Nah, potongan-potongan itu sehingga yang aslinya tadi 60 km per jam, aslinya perjalanan saya itu berapa tuh kecepatan saya? Running speed saya itu berapa tuh? Nah, jadi yang tadinya itu perjalanan saya 3 jam sebenarnya dipotong macet-macet dan karena ada kecelakaan dan sebagainya, itu misalnya hanya 2 jam. Macetnya itu 1 jam. Ya. Macet di sini ya, kalau ada lampu merah kan berarti saya berhenti. Itu jadi nggak dihitung macet ya. Jadi itu stopwatch-nya harus dimatikan. Nah, kalau hanya 2 jam ternyata, bagaimana Bu? Berarti 180 dibagi loro, 90. Jadi rata-rata kecepatan jalanmu itu hanya tidak 60, tapi 90 km per jam. 180 dibagi loro. Nah, itu kecepatan yang kedua. Yang ketiga yaitu spot speed. Spot speed itu adalah kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah kalau seperti ini, saya posisi ini berdiri nih ya. Kemudian ada kendaraan yang lewat di depan saya. Saya ukur dengan menggunakan apa namanya speed gun. Ya, saya tembak dengan menggunakan speed gun, itu langsung tertulis kecepatannya berapa. Nah, itu yang namanya kecepatan sesaat. Fungsinya apa kecepatan sesaat? Banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah untuk menghitung performa dari jalan. Ya, itu untuk menghitung performa. Sudah? Lancar? Pakai apa tadi? Pakai baterai. Itu cepat panas sama baterai. Cepat habis. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, nanti lagi. Ya. Ya, jadi kalau spot speed itu banyak sekali manfaatnya, salah satunya untuk analisa kecelakaan lalu lintas. Ya.
Jadi kalau di situ dikatakan daerah rawan kecelakaan. Nah, ngukurnya dari mana? Ya dari spot speed. Jadi, data spot speed itu salah satunya ya untuk desain bisa, untuk menghitung performanya jalan bisa, untuk menghitung performan dari simpang, untuk menghitung kecelakaan, analisa kecelakaan juga bisa. Jadi spot speed itu istilahnya kecepatan sesaat itu adalah data istilahnya kayak palu gada, ya. Untuk analisa semuanya bisa, ya, karena sifatnya adalah sesaat. Tapi kalau beda ya, kecepatan spot speed dengan kecepatan desain. Kalau kemarin di geometri kamu menggunakan V rencana misalnya 70 km per jam. Itu yang mana, Bu? Apakah itu spot speed? Bukan. Bukan spot speed itu kecepatan. Jadi nanti rata-rata yang melakukan perjalanan di situ kecepatannya berapa. Nah, kalau ingin tahu data yang V itu pakai, ada nanti caranya moving car observer. Ya, sama-sama menghitung kecepatan, tapi kecepatan perjalanan untuk yang didesain. Ya, tapi boleh nggak Bu, bisa nggak ya data spot speed itu digunakan untuk melihat desain? Bisa, tapi dengan menggunakan statistik ya, kita pakai yang presentil 80%. 50 presentil 80, 30 itu macet, 50 rata-rata, 80%. Nah, presentil 80% inilah yang digunakan untuk desain. Ya, itu manfaat dari spot speed. Ya. Nanti kalau ada moga-moga kondisinya semakin bagus ya, pandemi bagus, kita coba 1 kali ke kampus ya, mungkin gantian gitu ya, kelas 1 dulu, berikutnya kelas berikutnya, saya tunjukkan alat untuk mengukur spot speed ya. Nanti kalian bisa praktek ya, mungkin saya nyoba temennya aja salah satu motor aja jalan. Nah, nanti kita coba praktek menggunakan spot speed. Ya, nanti di depan kampus di depan teknik sipil aja. Tapi dengan syarat kondisi sudah memungkinkan ya. Seperti yang pokoknya COVID-nya sudah mulai landai ya, sehat semua dan dapat izin dari Satgas, saya akan coba 1 kali gitu ya atau 2 kali untuk kalian ngambil data untuk spot speed karena banyak sekali manfaat dari spot speed itu. Oke. Itu kecepatan, berikutnya adalah kepadatan. Kepadatan itu adalah jumlah kendaraan per satuan panjang. Bayangannya kepadatan itu gini, orang kalau ngomong jalannya macet gitu ya, itu artinya sebenarnya kamu ngomongin tentang kepadatan. Jalannya padat. Nah, itu terkait dengan kapasitas. Ya, rata-rata jumlah kendaraan per satuan panjang berapa? Nah, itu juga bentuk kepadatan. Ini jadi ini karakteristik karakteristik dasar di lalu lintas seperti itu. Kemudian ini ya. Ini adalah kurva hubungan antara volume, kecepatan dan kepadatan. Ya. Dimanakah kurvanya? Seperti ini. Ini yang pertama adalah hubungan antara volume dengan kepadatan. Bagaimanakah hubungannya? Jika volumenya sedikit, maka kepadatannya tinggi. Jika volumenya bertambah, maka kepadatannya juga bertambah. Akan tetapi, mana ya? Nah, akan tetapi pada saat seperti ini kondisi khusus. Saya katakan kondisi khusus apa? Karena kalau sudah seperti ini, kenapa Bu bentuknya ini kan volumenya bertambah, ya, bertambah sampai di sini. Setelah itu harusnya kalau saya tambahin lagi kan nampaknya ke sini ya, Rek ya. Harusnya kan ke sini tambah besar ya. Kepadatannya semakin besar. Harusnya kan gitu. Kalau saya gambarkan harusnya kan gini. Volumenya besar, kepadatannya ini. Harusnya seperti nanti kepadatannya kalau volumenya besar, kepadatannya akhirnya jadinya 0. Betulkah? Nah, kalau lalu lintas tidak seperti itu, Ren. Ya. Lalu lintas itu seperti ini. Ya. Kita dibatasi oleh yang di sini. Apa yang membatasi? Ini yang membatasi adalah capacity. Kapasitas jalan. Jadi
Kenapa ada pembatasan? Karena jalan kita itu bukan unlimited, tapi limited. Limitednya apa? Ya dibatasi lebarnya sapiro, ya itu yang membatasi. Sehingga di sini teorinya volumenya bertambah, kepadatan bertambah sampai titik maksimum ini, di mana volume itu sama dengan kapasitas. Ya, saya kasih tanda merah. Setelah itu kalau saya tambah lagi volume, yang apa yang terjadi, Bu? Kamu bisa lihat ini, volume bertambah, kepadatannya turun, Bu. Di sini gambarnya kok volumenya turun ya, Bu? Kok bisa turun? Ini kan awalnya di sini. Ini sudah turun, ini di sini kan berarti sama kecil. Sebenarnya tidak semakin kecil. Kondisi yang seperti ini namanya kondisi yang dipaksakan. Ini ada A, ini ada B. Kalau A itu adalah kondisi normal, ini adalah kondisi yang dipaksakan. Dikatakan paksakan, kapasitasnya sudah penuh. Contohnya, Jalan Soekarno-Hatta sudah penuh, misalnya kapasitasnya 100. Ya. Tapi yang dari Aret Bunga Merak, ya misalnya Ninovia kokosannya di Jalan Bunga Merak. Jalan Soekarno-Hatta sudah 100 nih, kapasitasnya sudah penuh. Tapi Novia dari Jalan Merak mau ke kampus, ya sudah masuk aja di jalan itu. Akhirnya apa? Volumenya nambah lagi kan? Fahmi misalnya, rumahnya kokosannya Bunga Merak, misalnya di daerah Jalan Coklat, masuk juga, yang bertambah. Tapi yang terjadi, kapasitasnya nggak bertambah nih, tetap kapasitasnya. Yang bertambah adalah volume, akibatnya adalah kepadatan semakin bertambah. Ya, kepadatan akhirnya apa? Tambah nemen. Akhirnya nol, kepadatannya nol, iku podo karo macet mandek. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang dipaksakan, di mana kapasitas sudah melebihi, ya, kapasitasnya 100, volumenya sudah lebih dari 100. Makanya ada A dan ada B. Ini bisa lihat di sini, ya. Benar nggak sih kalau ini kepadatan ini sebenarnya ini 0, sebenarnya nggak 0. Ini kecepatan, bukan kepadatan, kecepatan. Sorry, saya keliru ngomong. Ini kecepatan, volume dengan kecepatan. Ya. Ini volume dengan kecepatan, ya. Kalau volumenya ini saya bertambah, ya. Pada saat di sini volumenya bertambah, tapi ternyata kecepatan semakin nol, semakin kecil. Karena apa ya? Tambah akeh toh? Karena kenapa bertambah banyak? Kapasitasnya tetap, tapi yang mlebu gunung tambah akeh. Akibatnya kecepatannya menjadi 0. Makanya dikatakan dipaksakan. Ini dibuktikan di sini. Ini adalah kerapatan, ini adalah kecepatan. Ya. Pada saat di sini volumenya 0, ya, di sini dengan kecepatan tinggi, apa yang terjadi? Kerapatannya tinggi. Ya, ini kerapatan tinggi, kecepatannya tinggi. Kerapatan saya, kalau kerapatannya 0, Bu. Kerapatan 0, kecepatan tinggi. Kerapatan 0 di sini. Kalau volumenya bertambah, ya, kerapatannya juga bertambah. Ini, kerapatan bertambah. Ini adalah kondisi yang ini normal. Ini kondisi yang dipaksakan. Ini, kamu bisa lihat. Kondisi di sini volumenya bertambah, kecepatan turun. Di sini ini paksakan, Bu. Arti paksakan apa? Kamu bisa lihat di kerapatan. Kerapatannya semakin besar. Ya, kerapatannya semakin besar. Bagaimana kecepatan? Kecepatannya semakin turun, lama-lama menjadi 0. Ini. Jadi itu kenapa ini adalah untuk kondisi normal, yang ini adalah kondisi dipaksakan. Ini grafik yang sudah ditemukan oleh Greenfield dan Greenberg. Ya, demikian juga untuk volume dan kerapatan. Kalau volumenya kecil, kerapatannya kecil. Volumenya bertambah, di sini kan volume bertambah, kerapatan juga bertambah sampai kondisi di sini. Nah, kondisi ini volume sama dengan kapasitas. Ini apa yang terjadi? Ini sampai di sini. Kemudian kalau ini volumenya bertambah lagi, kerapatannya bertambah lagi. Ini angkanya semakin besar. Jadi ini adalah grafik hubungan antara volume, kecepatan, dan kerapatan.
Ya, hati-hati. Jadi ada sama-sama kondisi di sini. Volumenya di sini besarnya, tapi kondisi A dan B itu beda. Kondisi A itu adalah kondisi normal, di mana kapasitas jalan belum mencapai kalau A itu. Volume yang di sini itu volume belum sampai ke kapasitas. Tapi kalau B, itu volume lalu lintas sudah melebihi kapasitas jalan. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini semuanya terkait dengan namanya level of service atau tingkat kenyamanan. Ya, tingkat kenyamanan itu adalah ukuran menyatakan tingkat kualitas arus lalu lintas, ya, yang sesungguhnya atau realnya. Ya, yang kedua menyatakan tingkat kemudahan kenyamanan pengemudi. Nyaman nggak sih pengemudi itu kalau lewat jalan itu? Sebagai contoh gini, kamu lewat jalan, saya ngomong di Malang aja ya gampang, Jalan Gajayana. Dengan kamu bandingkan kalau lewat di Jalan Ijen. Kira-kira yang anak Malang lewat Gajayana, lewat Ijen, enak yang mana ya? Ijen, Bu. Ijen. Kenapa kamu merasakan di Ijen lebih enak? Lebih lebar, Bu, jalannya. Oke, lebih lebar. Siapa lagi? Gak macet, Bu. Gak macet, apalagi? Benar itu. Lebar, gak macet. Siapa lagi? Jalannya lebar, Bu. Iya. Apalagi? Itu adalah Jalan kamu kembar. mudah. Hah? Apa? Apa, Rek? Ada yang ngomong tadi? Hah? Jalannya kembar. Oke, jalan kembar. Coba kamu, kalau di Jalan Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta, Jalan Ijen, kamu bisa pakai kecepatan misalnya 60, 50, masih bisa ya, 60 cuma masih bisa ya. Tapi lewat Jalan Gajayana, gak iso, Rek, kamu jalan yang ngake. Benar nggak? Karena Gajayana sempit, kendaraannya banyak, sering macet, kecepatannya paling 20. Paling banter 30. 30 itu juga jarang. 20 sing sering. Kadang 10, 15, 20. Jalannya segitu aja. Orang nggak nyaman nih. Nah, itu namanya tingkat kenyamanan atau tingkat pelayanan. Disebut dengan level of service. Nah, terkait dengan yang tadi, ini juga gitu. Ya. Yang ini level of service-nya berarti masih bagus. Tapi kalau yang ini, level of service-nya sudah nggak nyaman, nggak bagus. Karena orang ini volume sesuai hampir sudah volume sama dengan kecepatan. Tak tambahin lagi volume. Apa yang terjadi? Kecepatannya semakin turun. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa diterima, bisa ya. Oke. Jadi level of service itu seperti itu. Gampangnya tingkat kenyamanan. Nah, kemudian ini ada beberapa level of service ya. Ini saya ngambilnya dari HCM ya. Nanti kalau kita bahas tentang kinerja ruas jalan akan saya ambilkan dari MKCI karena teorinya masih secara umum, maka saya ambil dari buku umum yang lebih general ya, yaitu dari HCM, Highway Capacity Manual ya. Nah, kalau dari HCM level of service itu dibagi menjadi Cirolu, Patmo 6. Ada 6 level. Ya. Level yang paling tinggi itu A. Semakin ke bawah, levelnya semakin rendah. Kualitas jalannya semakin rendah. Kualitas di sini kaitannya dengan kenyamanan ya, kayaknya. Dikatakan kualitasnya A, ya, level A itu jika arusnya bebas, free flow. Arusnya bebas, jadi jalannya misalnya seperti di Jalan Soekarno-Hatta, kamu melakukan kono lewat kono jam 7 bengi. Apa yang kamu rasakan? Harusnya bebas. Kamu bisa milih kecepatan terserah kamu. Ya nggak? Mau pakai kecepatan 80, 70, mau 100 juga bisa. Namanya free, apa ya? Ini, karena 10 jalan itu baru terisi 0 sampai 20%. Isinya cuma seperti itu. Ini yang dipakai oleh orang marketing. Orang marketing jual rumah. Kamu kan sering-sering kalau lihat orang jual rumah, dari kampus 5 menit. Betulkah? Pernah dengar seperti itu? Ada iklan tuh, perumahan 10 menit dari Polinema. Kamu harus hati-hati. 10 menit itu dia ngukurnya adalah di level A. Kan tadi saya bilang, kita ilmunya sampai penetrasinya kemana-mana. Sampai orang marketing pun pakai ini.
Ya, ada perumahan misalnya di daerah sana, di daerah Hamid Rusdi. Ya, ada satu perumahan X gitu ya. Ya, rumahnya bagus di sana. Dia promosinya 10 menit dari kota. Kalau kamu korek, memang kalau malam jam 1 bengi, benar itu 10 menit. Tapi kalau siang gini, iso-iso setengah jam, malah lebih. Saya pernah membuktikan, sampai ke perumahan itu, hampir lebih dari setengah jam. Perumahannya memang eksklusif, bagus. Tapi menuju kota, ampun-ampun. Teman saya anaknya sekolah di kota sini, rumahnya di sana. Jadi kalau berangkat itu pagi sekali. Jadi 5:30 itu sudah prepare untuk berangkat. Jadi anaknya 5:30 itu sudah siap. Kalau saya mungkin ngantar anak saya, kalau anak saya masuknya 6:30, mungkin kurang 15 menit, 20 menit saya sudah berangkat. Kalau teman saya nggak 1 jam sebelumnya sudah berangkat. Karena jaraknya dekat tapi macet tuh. Ya hati-hati, ini sudah dipakai. Nah ini ya, level A. Kapan itu? Kalau Soekarno-Hatta ya jam 1 bengi, Rek. Ya. Oke, level B itu artinya apa? Sudah terisi 20%. Volume terisi 20% dari kapasitasnya, 20-44%. Dan saat itu arus lantas sudah mulai dibatasi oleh kendaraan yang lain. Artinya apa? Di jalan itu tidak hanya kamu aja, sudah ada kendaraan lain. Kalau awalnya kamu pakai kendaraan kecepatan 90, sekarang sudah nggak berani, sudah turun menjadi 70 misalnya. Tapi pengemudi masih boleh atau bisa memilih kecepatan. Nah, kalau volume lantas bertambah lagi, maka volumenya turun lagi, kelasnya turun lagi, yaitu kelas C. Ya. Menjadi kelas C, tapi harus tetap stabil. Kendaraan masih bisa bergerak dikendalikan. Volume per capacity itu sekitar 45-74%. Ya. Kemudian pengemudi masih memungkinkan memilih. Nah, ini yang jadi dasar kalau kita mendesain suatu jalan. Minimal. Kalau kamu merencanakan geometrik, ya, pada saat dipakai, misalnya sudah dipakai oleh pengguna, minimal itu kelas jalanmu harus C. Minimal C. Tapi kalau dipakai, ternyata baru dipakai 1 tahun, sudah di kelas D, berarti kamu salah mendesain. Ingat, Bu, kan saya sudah pakai itu lebar minimal kan 3,5 per lajurnya. Saya pakai itu 3,5 kok, baru 1 tahun macet ya, Bu. Salah saya di mana? Kamu ngambil angka 3,5 itu keliru. Di buku itu minimal 3,5. Bukan angkanya dipatok 3,5 atau 3,75. Kalau kelas 1 3,75. Sorry. Kelas 1 3,75. Ya. Bukan dipatok 3,75, tapi minimal 3,75. Artinya apa? Kamu lihat volume lalu lintasnya. Berapa prediksi volume lantai nanti lewat di situ. Nah, nanti setelah itu kamu pakai, jangan pakai angka 3. Kalau angkanya pas 3,75, pas ya. Ojo, Rek, lebihkan. Kamu tidak salah. Karena apa? Minimal 3,75. Kamu pakai 4. Benar, Bu. Benar, minimal 3,75 kok. Nanti kita bisa lihat desain saya. Geometrik saya itu benar apa enggak. Jika begitu di running, jalan itu di grand opening ya, sudah dipakai, kelasnya sudah di mana? C kah? Baru dipakai sudah D. Berarti kamu salah menentukan lebar lajurnya. Itu kontrolnya. Minimal di C, minimal. Tapi rata-rata orang perencana tidak menggunakan C, tapi menggunakan B. Kenapa? Kalau sudah B, misalnya 5 atau 10 tahun ke depan, dia apa-apanya masih di C. Berarti masih aman. Tapi kalau sudah direncanakan di C, 5 tahun ke depan, mesti D lekat E. Perencana pasti sudah kena itu. Paham, Rek? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau volumenya bertambah lagi terus gimana, Bu? Akan turun ke D, E, dan F, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, orang katakan, nah, sudah mulai kadang-kadang berhenti. Ini ada orang yang mengatakan sebut dengan jam, macet. Ya, apalagi yang sudah seperti ini, antriannya sudah panjang, dan mulai terjadi macet.
Mandek, Rek. Opo kok mandek? Kapasitasnya 100. Volume yang masuk di situ 100. Ya sudahlah, sama berarti. Sudah nggak bisa gerak kan? Atau mungkin lebih. Volumenya berapa? 100. Yang masuk berapa? 120. Ya sudah, merambat deh. Melakukannya pelan-pelan gitu. Itu yang disebut dengan macet. Jadi kalau kamu, kenapa sih kok macet? Ya lihat dulu. Ya, berarti sudah kapak volume sesuai dengan sama dengan kapasitas. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini bisa istilahnya kamu cross check dengan desain geometri kamu kemarin ya. Saya sering kalau sudah nguji, biasanya anak-anak kalau mendesain gitu ya, jarang mengoreksi ini. Kemarin saya coba bimbingan saya, skripsi, itu mendesain, coba di-compare ya, di-compare dengan, ditambah lagi, bukan di-compare ya, ditambah lagi analisanya dengan kinerja. Performance, kita ngitung performance, bagaimana performanya dari desain kamu. Performanya kalau, dan Bu kok C ya Bu, katanya hasilnya kapan itu gitu. Bu hasilnya C, secara saya lengkapi dengan perhitungan ini teknik lalu lintasnya gitu, ternyata ketemunya C Bu, terus gimana? Tambahin lagi lebarnya. Lebar lajurnya kamu tambahin, dia pakai 3,5, tambahin jangan 3,5, tambah dengan 4 meter. 4 meter satu lajur. Lah kamu berapa lajur? Ada 2, berarti sudah ketambahan 1 meter kiri kanan. Lumayan itu nambah kapasitas. Hitunglah kapasitasnya, ya Bu, sudah naik, kapasitasnya sudah naik, maka level of service-nya sudah naik. Karena salah satu cara untuk meningkatkan level of service itu adalah di lebar atau di kapasitas. Kapasitas itu akan bertambah kalau volume juga ruangannya itu semakin lebar gitu. Ya, nanti silakan kalau membuat skripsi ini supaya berbeda dengan desain-desain yang dulu. Ini sudah saya coba kemarin di salah satu mahasiswa saya. Jadi tidak hanya sekedar geometrik saja, tapi tambah 1 titik. Ya, tambah titik ya, tambah ini. Tapi anaknya memang lain, tapi tak tanting gitu anaknya. Berani nggak pakai ini? Berani Bu. Ya wis, tambah 1. Terus kemarin juga saya coba yang perkerasan tuh, yang analisa kerusakan jalan. Biasanya kerusakan gitu. Sekarang enggak, saya coba dari tahun ini juga sudah coba. Tahun kemarin sudah saya coba. Tambah lagi ya, 1 ya. Jangan hanya itu toh. Coba kita analisa tentang performa jalan. Ini yang kadang-kadang orang nggak pernah meninjau tentang performa gitu ya. Gimana, berani nggak? Berani Bu. Ya, saya mesti lihat anaknya dulu. Kalau anaknya rajin mesti tak tanting gitu. Mau nggak? Biasanya kalau malas-malas gitu nggak mau. Biasanya anaknya rajin, mau nggak? Mau. Nah, kamu akan punya skripsi itu lebih dari teman-teman yang lain. Gitu. Jadi tambahkan kalau mau gitu ya. Tapi agak kerja keras dikit sih gitu ya konsekuensinya. Nah ini sebenarnya kamu akan berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Bu, sana ada desain geometrik Bu, perencanaan geometrik. Saya mau pakai ini Bu, Dilot gitu ya. Kan banyak ini teman-teman yang ngambil perencanaan geometrik, desain untuk Dilot ini gitu ya, jalan untuk Dilot ini. Saya mau pakai yang lain Bu, tambahi lagi tentang performance boleh Mbak? Boleh, sudah beda kamu dengan yang lain. Silakan gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Paham nggak? Ada? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan sampai di sini aja ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tak stop dulu ya. Saya mau beli obat soalnya, orang tua saya sakit soalnya. Ya, nggak apa-apa ya. Saya stop sampai di sini ya. Iya, Bu. Oke. Jadi saya mau keluar karena saya nggak enak. Ini pas saya ngajar, soalnya saya suruh beli obat. Setelah ngajar saya mau beli obat, saya bilang begitu. Oke, saya kira cukup dulu ya hari ini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dan saya lanjutkan materinya tentang sampai ke peramalan ya. Oke, saya akhiri selamat pagi menjelang siang ya, tetap sehat dan tetap semangat ya kuliah daringnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Bu. Ya. Bu.